Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Selamat pagi Bu Silvani. Selamat pagi Kak Adi. Selamat pagi adik-adik semuanya. Iya, senang sekali ya kita bisa ketemu lagi di onsite. Dan buat teman-teman yang di rumah di YouTube, selamat berjumpa kembali. Wah, kameranya yang mana? Yang itu ya? Yang itu, oke. Dadah dulu sama teman-teman di rumah. Halo teman-teman. Yang di rumah. Minggu depan kita harapkan bisa hadir ya. Oke. Nah, sekarang Kak Silvani, Kak Adi mau nyoba ngetes anak-anak ini sudah siap belum ikut sekolah minggu? Oh, gimana? Iya, ngetesnya gini. Nah, nanti Kak Adi hitung 1, 2, 3. Nah, kalau Kak Adi ngomong 3, anak-anak harus berdiri. Ya, coba. Kalau 1 Kak Adi? Kalau 1 belum Kak Silvani. Jadi kalau 1 duduk. Duduk, Kalau masih 2? posisi duduk. 2 belum. 2,5? 2,5 belum. Oh, belum. Kalau 3, nah, Kak berdiri. Berdiri aja, enggak loncat. Enggak usah, berdiri aja. Nanti kalau kursi. 3,5 gimana? 3,5 belum. Sudah kelebihan 3,5. Oke, siap ya anak-anak? 1, 2, 3. Pinter, tepuk tangan. Berarti anak-anak siap semua. Sekali lagi duduk. 1. Kak Adi duduk juga Kak Adi. Oh ya. 2. Tikus. Bukan 3, tikus ya Kak Adi. Ada tikus enggak di bawah? Ada yang salah ya, ada yang salah ya. Coba sekali lagi ya, terakhir ya. 1, 2, 3. Pinter semua, bukan tikus kali ini. Oke, siap ya kita puji Tuhan? Kita mau nyanyi Daki, 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 daki. Berdiri semua, 3. Berdiri semua. Daki, daki, daki. Ke sana dulu. Ku turun. Lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang luas angkasa. Balik. Ku selam. Samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan lompat ke kiri. Di kiri kau ada. Di atas dan di bawah pun kau ada. Tunjukkan senyumnya. Di suka kau ada. Semua pura-pura sedih. Di duka pun kau ada. Karena Engkau Yesus. Kak Elisa boleh agak cepet ya. Oke, siap ya. Siap, kita mau lebih cepet ya. Biar semangat. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Melintasi padang hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang Luas angkasa. Ku selam semua berenang. Samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada. Lompat ke kiri. Di kiri kau ada. Di atas dan di bawah paling dalam Tuhan ada. Di suka kau ada. Di duka pun kau ada. Karena
daki, lebih cepat lagi. Daki, gunung yang tinggi. ku turun. Turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus beserta. Ku terbang. Terbang luas angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah, pun paling kau bawah. ada. Di suka kau ada, Di duka pun kau ada, karena Engkau Yesus. karena Engkau Yesusku, karena Engkau Yesusku. Oke, Kak Elisa mainnya sampai belibet ya. Tapi terima kasih Kak Elisa. Yo, boleh duduk. Kita mau berdoa dulu, silahkan Bu Silvani. Yo adik-adik, mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita mulai kebaktian ini ya. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kalau pada pagi hari ini, Tuhan Engkau boleh mengizinkan kami datang untuk beribadah di rumah-Mu. Setelah beberapa waktu, kami hanya boleh beribadah lewat online. Tuhan, sekarang kami boleh bertemu bersama teman-teman, bersama guru-guru kami. Terima kasih ya Bapak, kiranya Engkau sendiri yang memimpin ibadah ini dari awal sampai selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, Bu Silvani, habis ini kita mau nyanyi apa? Kak Ya. Kak Adi, Kenapa adik-adik kok lihat lihat Kak Adi Kak gini? Adi ini Ya, badannya besar ya. besar apa kecil Kak Adi? Kecil ya? Besar? Kak Adi Kecil? ini Besar? kok ototnya besar ya? Pasti kuat ya Kak Adi? Kuat. Wah. Tapi ada yang lebih kuat lagi, Kak Silvani. Pasti Kak Adi ini hebat. Ada yang lebih hebat lagi, Oh iya. Bu Silvani. Bukan Kak Adi yang paling hebat? Bukan. Oh, siapa ya Kak Adi? Siapa anak-anak? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Nah, ada lagunya ya, masih ingat? Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang sudah hafal semua Kak Silvani. Oke, silakan Kak Elisa. Bangkit berdiri semua. Kuat ya. Kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan. Sekali lagi, kuat-kuat. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat. Yesus kuat yang terkuat, Terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar, besar, tiada tandingannya. Sekali lagi, kuat-kuat. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar,
itulah Tuhan Kuat-kuat sekali lagi. Yesusku. Kuat. Hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat. Siap loncat tinggi ya. Yesus yang Besar. tiada tandingan. Sekali lagi, Yesus yang terkuat. Yesus yang terkuat. Oh ya, Yesus yang yang terhebat. Yesus yang terbesar. Tiada tandingan. Sekali lagi, Yesus yang terbesar. Yesus yang terbesar. Besar. Tiada tandingan. Kurang tinggi, Yesus yang terbesar. Yesus yang terbesar. Besar. Tiada tandingannya. Oke. Ya, sudah mulai keringetan. Sudah capek anak-anak? Belum. Oke, masih semangat. Nah, sekarang Kak Adi sama Kak Silvani mau ngajak kalian nyanyi tapi sambil duduk saja. Loh, kok seneng kalau nyanyi sambil berdiri? No. Berarti capek ya? Enggak ya. Iya, wah bawa apa ini? Bu Silvani bawa apa ya? Anak-anak bawa apa? Apa nih adik-adik? Kita mau 17 Agustusan Bu Silvani. Oh nggak cocok ya, 17 Agustus merah dan putih. Putih. Benderanya apa anak-anak? Kalau merah Tapi sama... yang ini merah dan biru. Maksudnya apa nih Kak Adi? Gak ngerti. Nah, gini kita mau menyanyi. Memuji Tuhan selalu. Gitu ya. Terus ini Terus, gimana nanti nih? gantian yang nyanyi. Boleh pinjam Kak? Kalau yang merah, anak-anak yang laki yang nyanyi dulu. Kak diangkat, yang laki nyanyi. Oh, kebalik, yang merah yang cewek dulu. Ya, yang perempuan yang nyanyi. Kalau yang Kak diangkat yang biru, yang laki yang nyanyi. Nah, Lagunya apa Kak Adi? nyanyinya memuji Tuhan selalu, mari kita. Nah, sekarang Kak Adi angkat dua-dua nyanyi bareng-bareng dulu ya. Kita coba. Silakan Kak Elis. Sambil tepuk tangan. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, mari kita puji Dia. Puji, mari kita. Ya, sebentar Kak Elisa, berhenti dulu. Sudah ngerti ya lagunya ya? Nah, yang merah siapa dulu yang nyanyi? Cewek. Yang biru laki. Kak Adi mau angkat yang biru dulu. Silakan Kak Elis. Yang cewek diam dulu ya. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Tetap lagi. Muji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Cewek. Puji, Mari kita puji Dia. Puji, mari kita puji Dia. Bentar Kak. Nah, maksudnya Kak Adi, nanti yang mimpin cewek Bu Silvani, masuknya waktu anak-anak laki nyanyi
puji. Anak-anak yang cewek Baru mulai dari awal, baru mulai. Berarti kalau yang laki, contoh. Contoh. Kak Adi berarti yang angkat Duluan ya. Oke. Ayo yang cowok-cowok ikut Kak Adi ya. Oh putih. Silakan Kak Elis. Ya, yang laki nyanyi cewek dulu ikut ya. Bu Fania. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Yang laki ikut Kadi. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Laki. Puji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Yang laki ikut Kadi. Puji, mari kita puji Dia. Puji, mari kita puji Dia. Oke, masih agak bingung ya, enggak apa-apa, minggu depan kita ulang lagi. Ya, oke, sekarang disiapkan persembahannya, waktunya kita memberikan amplop persembahan. Ayo jangan dilempar-lempar, kita berikan dengan hormat kepada Tuhan. Minta tolong kakak-kakak untuk ngambil kotaknya. Nanti setelah lagu pertama baru dimasukkan ke kotak. Untuk adik-adik yang di rumah boleh transfer ke rekening BCA-nya GKI Darmo Satelit. Nah, kita akan mengiringi persembahan ini dengan lagu Aku diberkati. Wah, sudah pinter semua. Bila bangun waktu pagi, siang bergantian. Iya, stop dulu. Silakan Kak Elis musik. Oh, gak usah musik. Kasihan Kak Elis sudah jauh-jauh. Yo, Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku Silakan Kak Vivin, musik saja. Sambil nunggu boleh tepuk tangan. Oke, nyanyi sekali lagi yang sudah kasih persembahan, nyanyi yang keras. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Sekali lagi yang keras ya, sambil bangkit berdiri. Berkati. Sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Yuk bangkit berdiri, nyanyi sekali lagi. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Oke, semangat. Good. Yuk sekarang sambil bangkit berdiri, kita
Oh, sebentar. Sebelum berdoa, Kak Adi ada pengumuman satu. Kita mau berbagi kasih yang minggu lalu sudah itu. Kak Jeremy boleh minta tolong ditampilkan untuk slide-nya berbagi kasih. Jadi nanti kita pada acara 17 Agustus kita mau buat parcel, mau buat bingkisan buat teman-teman sekolah kita yang agamanya bukan Kristen. Nah, saudara-saudara kita yang ada Islam, ada Hindu, ada Buddha, ada semua macam agama. Nah, kita berbagi kasih dengan mereka. Caranya gimana Kak Adi? Caranya anak-anak bisa transfer ke BCA-nya gereja juga. Satu parcel harganya 50.000. Nah, nanti kita isi alat tulis, kita isi snack-snack yang sehat. Nah, nanti ada guru-guru sama perwakilan anak-anak yang datang ke sekolah mereka untuk memberi. Nah, ini bingkisannya ada 100, 200 bingkisan yang kita mau berbagi dengan mereka. Ya, 50 ribuan. Terus kalau lebih gimana Kak Adi? Kita mau ngasih lebih? Boleh. Kalian mau ngasih 100, 200 ribu boleh. Kelipatan 50 ribu. 5 juta boleh. Ya, boleh. Kita kalau ikhlas, rela, mau berbagi, silakan. Boleh. Oke. Yuk sekarang kita berdoa dulu. Yuk adik-adik silakan berdiri. Berdiri yuk. Boleh ikuti Kak Adi. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih, buat berkat Tuhan, kami boleh memberi persembahan dengan sukacita. Tuhan berkati persembahan ini supaya bisa menolong orang lain. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami mau mendengar firman Tuhan. Tuhan siapkan hati kami, pikiran kami, telinga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Oke. Boleh duduk. Terus kita mau berdiri lagi untuk nyanyi. Habis duduk berdiri lagi. Iya. Duduk berdiri lagi. Biar Duduk, kuat berdiri kakinya. Enggak. Oke, sudah siap firman Tuhan? Yang cerita juga sudah siap? Loh, yang cerita memangnya Karolus. Oke, sudah siap ya? Kita nyanyi satu lagi. Firman Tuhan ada di hatiku. Ah, nyanyi yang keras ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, tambah besar. berbuah, berbuah. Sekali lagi lebih keras. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Kecil dulu, tambah besar, berbuah, paling besar, berbuah. Oke, sudah semangat. Boleh duduk. Kita panggil Kak Sarah. Ya, tepuk tangan untuk Kak Sarah.
Selamat pagi adik-adik, shalom. Adik-adik yang di rumah juga mendengarkan ya. Kak Sarah hari ini akan bercerita. Kemarin minggu lalu ada yang hadir? Siapa yang hadir ya? Coba angkat tangan yang hadir minggu lalu siapa ya? Oh banyak, puji Tuhan. Ya, masih ingat gak cerita minggu lalu? Gimana? Anggota tubuh. Itu minggu-minggu sebelumnya. Itu seminggu. Gimana? Yang kemarin yang bercerita siapa? Ayo. Yang bercerita minggu lalu siapa? Hah? Kak Sarah? Waduh. Ya, minggu lalu tentang benar ya, tentang Esau dan Yakub. Nah, Esau dan Yakub itu anak siapa? Anak Ishak, ya. Anak bapak Ishak, ya. Anak bapak Ishak. Nah, yang kakaknya siapa ya? Kakaknya yang Esau atau yang Yakub? Esau, iya benar. Ya, kakak Esau itu yang sulung, ya. Yang bungsu itu adalah Yakub. Mari adik-adik kita baca dulu firman Tuhan yang kita ambil dari Kejadian 30 ayat 25 sampai 43. Ada Mbak Bapak Alkitab sekarang? Gak ada. Ya, nanti di rumah dibaca ya. Kakak akan membaca ya karena di sini panjang sekali, panjang dan luas ya. Kita sebentar. Semakin tinggi agar dunia kau kibarkan. Yakub diberkati dari Kejadian 30. Nah, ini yang kakak baca ya, adik-adik buka firman Tuhan, yang bisa buka firman Tuhan, buka firman Tuhan. Ya, yang mungil-mungil boleh mendengarkan ya. Mendengarkan dan nanti di rumah minta mama papa untuk membacakannya sekali lagi ya. Oke. Kejadian 30. Yakub memperoleh ternak. Ya. Setelah Rahel melahirkan Yusuf, berkatalah Yakub kepada Laban. Nanti adik-adik nanti membaca ini tidak kakak baca semua. Ya. Kakak baca yang nanti dibaca lagi di rumah ya. Setelah Rahel melahirkan Yusuf, berkatalah Yakub kepada Laban, izinkanlah aku pergi, supaya aku pulang ke tempat kelahiranku dan ke negeriku. Nah, kemudian kakak langsung membaca ke ayat yang 29. Sahut Yakub kepadanya, engkau sendiri tahu bagaimana aku bekerja kepadamu, ya, dan bagaimana keadaan ternakmu dalam penjagaanku. Sebab harta milikmu tidak begitu banyak sebelum aku datang. Tetapi sekarang telah berkembang dengan sangat dan Tuhan telah memberkati engkau sejak aku berada di sini. Jadi, bilakah dapat aku bekerja untuk rumah tanggaku sendiri? Oh iya. Kebanyakan. Oke. Nah, kemudian Laban menentukan jarak 3 hari perjalanan jauhnya antara dia dan Yakub. Maka tetaplah Yakub mengembalakan kambing domba yang tinggal di situ. Ya, kemudian kakak baca yang 39. Jika kambing domba itu berkelamin dekat dahan-dahan itu, maka anaknya bercoreng-coreng, berbintik-bintik dan berbelang-belang. Kemudian Yakub memisahkan domba-domba itu, dihadapkannya kepala-kepala kambing domba itu kepada yang bercoreng-coreng dan kepada segala yang hitam. Di antara kambing domba Laban, demikianlah ia beroleh kumpulan-kumpulan hewan baginya sendiri dan tidak ditempatkannya pada kambing domba Laban. Ya, kemudian terakhir, maka sangatlah yang 43. Maka sangatlah bertambah-tambah harta Yakub dan ia mempunyai banyak kambing domba, budak perempuan laki-laki, unta dan keledai. Ya, puji Tuhan.
ini menceritakan tentang Yakub di rumah siapa? Laban. Laban itu siapa ya? Laban itu adalah ayah mertua Yakub. Bukan Laban ya, Laban ya namanya. Ya, Laban itu adalah mertua Yakub. Ketika Yakub pergi dari rumah bapaknya, masih ingat ya di sini? Ketika Yakub pergi dari rumah bapaknya, kenapa? Karena takut kepada kakak Esau. Ya, masih ingat minggu lalu? Takut kenapa? Takut kenapa? Karena apa? Ini cepat sekali. Ya, kenapa? Karena pura-pura menjadi kakak Esau. Untuk apa? Untuk mendapatkan harta, ya, hak kesulungan. Bapak Ishak, ya, jadi untuk mendapatkan berkat dari Bapak Ishak. Loh, memangnya anak yang paling kecil nggak dapat berkat? Oh ya, dapat sedikit. Karena apa? Karena anak sulung itu dapat lebih banyak ya. Ya, jadi di sini orang tua itu bukan memilih-milih anak yang paling favorit ya, tapi di sini karena anak sulung itu memegang, kalau di adatnya bangsa Israel, itu memegang hak menjadi imam dalam keluarga. Jadi kalau berdoa, kalau di keluarga Israel, itu harus yang memimpin adalah anak sulung. Kalau bapaknya tidak bisa, maka diganti oleh anak yang paling sulung. Nah, hak kesulungan ini artinya punya makna bahwa punya lebih berkat lebih besar daripada hak anak yang lebih bungsu. Nah ini ya. Nah marah enggak kalau kakak Esau waktu itu ditipu? Marah sekali ya, marah sekali. Saking marahnya sampai mau, iya, sampai karena marahnya sampai mau balas dendam. Balas dendam terhadap Yakub. Ya, mau dibunuh katanya. Wah, enggak boleh ya membunuh ya, menyakiti orang lain ya. Tetapi di sini karena marah sekali, kakak Esau marah sekali. Loh, kok ya hak kesulunganku diambil oleh Yakub, ditipu. Nah, tetapi di sini Yakub akhirnya keluar dari rumah bapaknya, melarikan diri. Melarikan diri kemana? Ke padang gurun, jauh. Ke tempat sanak keluarga dari ibunya Yakub. Di mana itu? Jauh sekali ya, jauh sekali. Kalau sekarang kalau pergi kemana-mana naik mobil ya. Zaman dulu kalau kemana-mana naik unta ya. Wah jalannya pelan ya, nggak bisa ngepot kecepatan 60 km per jam, bisanya hanya 10 km per jam. Nah itu berapa 10 km per jam? Jalan kaki ya. Itu sampai di padang gurun, di tempat keluarga dari Ibu Ribkah ya, Ibu Ribkah. Di mana ya? Jauh sekali. Nah di situ ketemu dengan Bapak Laban. Nah, apa yang terjadi di keluarga Bapak Laban? Tadi Yakub diminta untuk memelihara kambing domba Bapak Laban. Jadi kalau biasanya kalau bertamu adik-adik disuruh makan minum ya, duduk manis ya. Ini enggak, langsung disuruh mengembalakan kambing domba dari Bapak Laban. Weh, bayangkan ya, jadi kambing dombanya itu kan enggak cuma satu, ada berapa? Sedikit ya waktu itu, tidak sampai ratusan. Ya, jadi Bapak Laban punya beberapa kambing unta, tetapi tidak banyak. Nah, Yakub disuruh mengembalakan kambing domba dan untanya Bapak Laban. Berapa tahun adik-adik? 14 tahun. Ya. Ya, 14 tahun. Nah, waktu itu, waktu di Bapak Laban,
Yakub merasakan susah sekali. Kok saya datang di rumah orang kok disuruh kerja? Saya pengen pulang ya, gitu. Saya pengen kembali ke rumah ibu bapak saya. Nah, masih ingat ya? Waktu Yakub tidur, didatangi oleh malaikat. Iya, ada malaikat yang naik turun gitu ya. Menceritakan bahwa apa? Janji Tuhan terhadap Yakub. Setelah mendapat hak kesulungan, maka itu menjadi janji Tuhan kepada Yakub. Apa janjinya? Ulang, akan menjadi keturunannya sebanyak pasir di laut. Woi, pernah menghitung pasir di laut, adik-adik? Banyak ya. Satu genggam aja sudah banyak ya. Nah, ini banyaknya pasir di laut, artinya keturunan Yakub akan banyak sekali. Nah, karena itu Yakub merasa, wah sebaiknya saya pulang aja ya. Saya kalau di sini, saya sengsara, di rumah Bapak Laban tuh saya sengsara. Saya pengen pulang, saya pengen memegang janji Tuhan supaya keturunan saya bertambah banyak. Tetapi apakah diberikan waktu itu? Tidak ya. Tuhan bilang, nanti dulu kakak Esau masih marah ya. Nanti kamu dibunuh dan kamu tidak akan mendapat berkat itu gitu ya. Nah, adik-adik, karena mengingat itu, tapi Tuhan itu sangat baik ya. Selama 14 tahun ya, jadi enggak cuma sehari 2 hari di Bapak Laban, tapi 14 tahun. Wah, itu lama enggak ya adik-adik? Lama sekali, 14 tahun berarti adik-adik nanti sudah kuliah ya. Iya, sudah selesai S1 ya. Nah, di sini karena lamanya ya, sampai Yakub memiliki istri dan anak-anak. Dari siapa? Anak-anaknya siapa yang dinikahi oleh Yakub? Dari anak-anaknya Bapak Laban. Tapi syaratnya satu. Yakub, kamu boleh nikah sama anakku, tapi harus bekerja. Bekerja dulu 6 tahun. Ya, dibohongin ya. Habis itu, loh, saya suka yang adiknya. Kamu harus kerja lagi, tambah lagi. Ya, 6 tahun, 12 tahun. Kemudian, masih belum. Kamu masih kurang loh. Saya sudah punya keluarga sendiri, Bapak Laban. Saya sudah punya anak-anak sendiri. Dan saya pengen punya rumah sendiri. Enggak boleh. Kamu enggak boleh pergi dulu. Nambah lagi berapa tahun? 2 tahun. Jadi karena 6 tahun dan 2 tahun. Akhirnya menjadi 14 tahun. Ya. Akhirnya setelah 14 tahun, waktu itu yang dibawa oleh Yakub sedikit atau banyak atau hanya orang-orang saja? Banyak, ada ternak-ternaknya. Ya, semula ternak-ternaknya Bapak Laban itu tidak ada 10. Sekarang berubah menjadi ratusan. Loh kok bisa? Sebelumnya kan berarti belum pernah ketemu Yakub ya Bapak Laban ini. Tapi setelah ketemu Yakub, menjadi ternaknya banyak sekali. Berarti diberkati Tuhan. Dari mana kok bisa mendapatkannya? Karena pada saat itu Yakub bilang kepada Bapak Laban, saya nggak usah diupahi duit, ya gitu ya. Ya saya nggak usah diupahi uang. Saya dikasih aja anak-anak dari unta, domba yang warnanya bintik-bintik. Adik-adik pernah lihat domba warna hitam enggak? Enggak ya. Domba itu kalau di Australia di negara yang dingin kan warnanya apa? Putih ya. Kalau kambing, pernah enggak di desa-desa? Kambing itu warnanya hitam ya. Kalau waktu saudara-saudara kita merayakan kurban itu, warna kambing apa? Kambing loh. Kambing ada tanduknya loh. Coklat ya. Coklat gelap ya. Iya, kalau domba putih. Jadi jarang yang namanya domba itu bintik-bintik hitam tuh jarang. Ya. Kambing yang bintik-bintik putih mungkin ada ya, tapi jarang ya. Kalau kita lihat kambing-kambing itu banyaknya warnanya coklat ya. Ya, nah karena itu
Laban bilang, oh ya setuju. Laban bilang setuju, Bapak Laban setuju. Nanti kan upahnya si Yakub ini pasti sedikit kok. Karena nggak mungkin domba saya tuh warnanya bintik-bintik tuh nggak mungkin. Pasti dapatnya hanya 2-3 ekor saja. Gitu. Artinya apa, Bapak Laban ini orangnya gimana? Pelit. Ya, Bapak Laban ini ternyata pelit sama Yakub. Boleh nggak kita pelit ya? Ya, jadi Bapak Laban itu sangat pelit terhadap Yakub. Jadi dia pikir, nanti aku akan memberikan Yakub upah yang kecil. Ya, dapat 1-2 ekor yang bintik-bintik. Nah, itu jarang itu ada gitu ya. Pikirnya seperti itu. Ternyata Tuhan berkata lain, ya. Tuhan memberikan anak-anak kambing itu bintik-bintik, dombanya juga bintik-bintik, untanya bintik-bintik. Oh ya, pernah lihat unta warna bintik-bintik? Enggak ada kan? Nah, zamannya itu ada ya. Karena itu kok lebih banyak upahnya Yakub daripada punya Bapak Laban. Ya, karena itu ketika Tuhan memberkati Yakub, meskipun Yakub itu dulunya menipu kakaknya Esau, ya, menipu kakak Esau, tetapi Tuhan masih mengingat Yakub, ya. Tuhan mengingat janji kepada Yakub. Karena Yakub gimana adik-adik? Minta maaf sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Tuhan, minta ampun saya. Ya. Jadi meskipun 14 tahun, tetap Tuhan memberikan berkat untuk Yakub. Nah, adik-adik, sekarang kita lihat. Nah, Yakub itu punya 12 anak ya. Banyak sekali ya. Nah, dari 12 anak inilah yang menjadi suku-suku di Israel. Yang sampai saat ini jumlahnya sebanyak pasir di laut ya, biliaran penduduk dunia. Nah, baik anak-anak, sekarang kita mau lihat ayat hafalan. Iya. Mazmur 115 ayat 12a dan 13. Dibaca bersama-sama. 1, 2, 3. 15 ya, 12a, 13 ya. Tuhan, Ia akan memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar. Diingat lagi, Tuhan mengingat kita, ya, Tuhan mengingat kita. Tuhan akan memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan. Ya, kemudian baik yang kecil maupun yang besar. Termasuk adik-adik enggak? Kalau baca firman ayat ini termasuk adik-adik enggak? Termasuk ya, karena di situ ada ya, baik yang kecil maupun yang besar. Yang besar itu siapa ya? Kak Ade masuk enggak? Oh iya, Kak Ade yang besar. Besar badannya. Oh bukan, maksudnya di sini umurnya lebih besar. Baik ya. Jadi diingat ya. Bisa diingat? Coba ada yang bisa ada yang bisa kakak. Ayo, siapa yang mau maju? Ayat hafalan. Ada ingat? Oke. Coba ya. Kakak, ini ya kakak. Ada lagi. Sorry. Ini maaf. Kok bingung yang tadi. Mazmur 115 ayat 12a dan 13. Tuhan telah mengingat kita, Ia akan memberkati kita yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar. Bagus. Ini dapat boneka tangan ya Kak, ya Bu ya. Oh ada yang boneka tangan. Oh ya, ada boneka tangan.
Ada lagi yang mau maju? Oke, ya, coba tolong dibukakan Kak Adi. Kak Adi, tadi firman, kepencet. Yang nah, silakan. Siapa tadi mau satu, terus kemudian kita tutup doa. Sini Kak. Mazmur 115 ayat 12a dan 13. Tuhan telah mengingat kita. Ia akan memberkati orang yang takut akan Tuhan. Baik yang kecil maupun yang besar. Puji Tuhan. Tepuk tangan, dapat. Ya, baik. Kita doa dulu ya. Kita doa dulu untuk penutup firman Tuhan. Oh ya, nanti ya. Nanti Kakak tanda tangan. Kita doa dulu ya. Baik. Mari adik-adik kita tutup firman Tuhan dengan berdoa. Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih kami boleh mendengarkan firman Tuhan, kami boleh mengingat kasih Tuhan, seperti halnya Tuhan mengasihi Yakub, Tuhan juga mengasihi kami yang ada di tempat ini, yang ada di gereja ini, maupun yang ada di rumah. Tuhan, berkati juga orang tua kami, agar kami juga mengerti, memahami betapa kasih Tuhan untuk kami orang-orang yang berdosa ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Tuhan kami. Haleluya, amin. Anak-anak, bagaimana tadi ceritanya? Siapa yang Esau dan Yakub ya? Oke, Tuhan memberkati baik yang besar maupun kecil. Nah, untuk itu sekarang kita mau nyanyi Yesus sayang semua. Nah, nanti ada sayang papa, baca koran. Mama biasanya ngapain? Masak atau merias boleh. Sayang kakak biasanya ngapain? Main game. Wah. Adik biasanya ngapain? Yang masih bayi? Tidur. Mini sampean minum susu. Ya. Mimi cucu. Oke, yuk bangkit berdiri yuk. Silakan Kak. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua. Sayang papa, baca koran. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan sayang Boleh agak cepat Kak Elis? Oke, sekali lagi ya, lebih cepat. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua. Sayang papa. Sayang papa. Sayang mama. Sayang kakak. Sayang adik. Sayang kamu dan sayang semua.
Oke. Nah, sekarang kita mau ada yang ulang tahun? Wah, besok berarti minggu depan datang ya. Kita Jangan kasih lupa hadiah. minggu depan datang. Yang minggu ini Adakah yang minggu ini berulang tahun? belum ada ya? Oke. Kita tutup ya Kak Fani ya. Boleh kita tutup di dalam doa. Nanti kita akhiri Bapak terima kasih ya anak-anak. Boleh duduk. Nanti habis mau amin ya. Oke, silakan Kak Fani. Ada yang mau didoakan? Buat sekolah ya, besok sudah mulai sekolah juga ya. Hah? Doa penutup. Sekalian doa penutup ya. Yuk adik-adik. Oh, ulangan, sudah mulai ulangan ya. Cepet Udah banget. mulai ulangan. Ulangan ya, oke. Biar Tuhan beri kepandaian, kepintaran. Ya, mari kita berdoa, nanti selesainya dilanjutkan dengan Bapa terima kasih. Kita nyanyikan lagu Bapa terima kasih ya. Yuk, terima kasih Tuhan Yesus atas firman yang boleh kami terima Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami anak-anak-Mu Tuhan seperti Engkau memberkati Yakub. Berkatilah juga kakak-kakak yang sudah mengambil bagian di dalam kebaktian ini, juga adik-adik kami yang hadir, juga teman-teman kami yang ada di rumah semua. Tuhan, Engkau memberkati kami. Terima kasih banyak ya Bapa untuk ibadah yang sudah kami lewati ini. Kiranya firman-Mu boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan doa ini hanya ke dalam nama-Mu. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Amin. Oke, untuk anak-anak yang di rumah, sampai jumpa minggu depan. Dadah Sampai semua. jumpa. Tuhan berkati. Untuk adik-adik yang di sini, Jangan keluar dulu. Ada